Tensions in key regions are escalating rapidly, sending shock red as investors react to the uncertainty. Halo semua para traders, selamat pagi. Kita akan update berita global yang terkait dengan geopolitik yang semakin memanas. Market pun semakin berkilat, di mana dunia lagi nggak santai kan. Retorika pun naik kelas, militer semuanya siaga, dan market jangan ditanya lagi, mulai geraknya liar ini. Jadi mari kita bedah satu-satu dengan kepala panas, tapi yang atas tetap dingin. Ya, Oke, berita pertama di Amerika Serikat, Trump menaikkan tensinya dan mengancam 4 minggu aksi militer. Donald Trump kembali bicara keras yang dari awalnya nada cukup 4 minggu dengan sombongnya. Sekarang berubah menjadi, ya, tindakan militer terhadap Iran bisa berlangsung 4 minggu. Jadi diplomasinya mulai nampak cuak dia ya. Dan sementara itu United States Central Command membantah isu penutupan Selat Hormuz. Artinya ini adalah diplomasi dengan proxy war news dengan retorika tinggi dan aksi belum tentu terjadi, tapi ketidakpastian naik drastis. Dan dalam dunia trading, ketidakpastian sama dengan membuat premium resiko naik, dan membuat premium resiko naik membuat emas bersinar. Ingat, itu rumusnya. Premium resiko naik akan membuat emas bersinar. Logikanya sederhana. Kalau Timur Tengah panas, jalur energi pun terganggu, konflik bisa melebar, maka pasar akan mencari posisi aman dan safe haven nomor 1 tentunya yaitu emas. Ya, kamu tahu emas, gold ya. So, bullish emas ini bukan karena perang terjadi, tapi karena kemungkinan perang meningkat. Sebab karena kemungkinan perang meningkat, emasnya bergerak naik. Jadi ingat bro, sis ya, market ini nggak bereaksi pada fakta, tapi bereaksi pada feeling ketakutan semua investor dan trader. Oke, kita masuk dari Perancis. Macron ini bicara tentang nuklir, di mana akan membangun ulang daya kembali untuk Eropa. Emmanuel Macron tiba-tiba mengumumkan peningkatan jumlah hulu ledak nuklir, dan tujuannya ini jelas akan memperkuat daya pencegah nuklir Eropa dan tidak mau lagi tergantung sepenuhnya pada NATO. Kemudian ya, Prancis trauma sejarah jangan terulang seperti era World War II. Jadi secara politik ini sinyal Eropa merasa lingkungan global makin nggak stabil gitu ya. Dan secara kita traders, kamu, aku, semuanya, ketegangan militer Eropa sama dengan tekanan jangka pendek pada euro dolar pastinya akan drop. Ini kenapa? Karena investor akan khawatir terjadi eskalasi yang meluas, kemudian belanja militer naik, resiko geopolitik kawasan bisa meningkat, dan untuk short term untuk euro bisa tertekan, dan long term ya tergantung bagaimana stabilitas di kawasan Uni Eropa. Oke, jadi aku mau sampaikan juga bahwasannya ini market ini lebih suka stabilitas, bukan parade misil, bukan parade rudal. Dan poin ketiga yang paling penting di sini, di mana Qatar untuk suplai gasnya terganggu, menyebabkan harga gas Eropa meledak 50% semalam, dan produksi LNG Qatar terganggu. Efeknya harga gas alam Eropa melonjak 50%. Gila ya salam. Jadi ini bukan angka yang kecil ya guys, ini alarm keras. Alarm keras, di Eropa gas sudah meningkat 50% harganya, dan Eropa masih sangat sensitif dengan pasokan energi, apalagi sejak krisis Rusia dulu ya. Begitu supply terganggu sedikit saja ya boom gitu ya, dan ya gas naik, biaya industri naik, inflasi berpotensi naik lagi. Jadi bagi trader komoditas, gas alam jadi primadona, dan volatilitas tinggi membuat peluang yang besar bagi yang tahu cuan. Tapi hati-hati nih, hati-hati, komoditas energi itu seperti kuda liar, kalau tak pegang kendali bisa jatuh meleset. Jadi kalau mau naikin kuda harus pandai-pandai lah ya, harus pinter-pinter. Jadi gambaran besarnya gini, sekarang kita zoom out dulu, perbesar gitu skupnya. Amerika Serikat ini memang lagi keras banget ke Iran, memang sombong banget ini si Amerika Serikat. Kemudian Eropa sedang membicarakan topik nuklir, pastinya energi terganggu, dan Timur Tengah lagi tegang ya. Jadi ini bukan sekedar berita, ini pergeseran konstelasi global, dan market sedang masuk fase risk off yang bergelombang.
guys, ini hati-hati kalau kamu ngerti apa yang aku maksud. Kemudian safe haven akan menguat, energi volatilnya banget luar biasa, dan mata uang sangat sensitif. Dan tips bagi kalian dari aku, ini aku kasih strategi buat kalian cuan, bukan buat berita panik dan nakut-nakuti kalian semua. Jadi cara cerdasnya gini, cara cerdasnya analisa dulu, jangan emosional, jangan langsung gujuk-gujuk langsung ambil keputusan. Cara cerdasnya analisa dulu, jangan emosional. Cara cermatnya perhatikan reaksi market, ya, bukan opini media, apalagi opini kawan sebelah. Dan kemudian kamu harus cakap itu maksudnya cakap, ya, pisahkan antara noise dengan momentum yang nyata, dan kemudian dengan cara yang elegan, dengan cakep, ya, jadi entry-nya bersih, risk-nya, manajemennya rapi, TP-nya jelas, risk-nya jelas, dan yang terakhir adalah cuan. Profit itu hasil dari disiplin, bukan hasil dari marah-marah. Jadi kalau tradingnya marah-marah, bukan cuan yang kamu terima. So, geopolitik itu seperti badai di lautan. Trader bukan pembuat badai, trader adalah nahkoda. Kamu nahkodanya. Kalau ombaknya tinggi, jangan dilawan, ya. Ikuti arah arus, tapi tetap pasang jangkar manajemen resiko. Karena bukan yang paling berani, yang paling bertahan, tapi yang paling disiplin dan rasional. Terima kasih dari aku Fauzi. Subscribe terus channel aku, nggak ada di tempat lain yang ginian. Terima kasih. Selamat pagi.